menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan bakal mengubah taktik perangnya. Strategi perangnya diubah meliputi operasi di terowongan jalur Gaza, Palestina. Demikian diungkap oleh sumber militer Israel yang tidak disebutkan namanya pada Jumat 6 September 2024. Sumber militer mengatakan IDF akan mengubah taktik perang setelah 6 sandera Israel ditemukan tewas pekan lalu. IDF disebutnya kini semakin khawatir saat pasukan memasuki dan beroperasi di dalam terowongan. Ia menuding Hamas akan membunuh setiap sandera yang ditawan. Sumber militer tidak merinci taktik terbaru yang akan diterapkan oleh pasukan Israel, namun ia menekankan bahwa IDF akan berhenti beroperasi secara rahasia. Ia menyebut IDF akan menjangkau para sandera tanpa membahayakan mereka. Sebagaimana diketahui hasil penyelidikan awal, IDF menunjukkan bahwa penjaga membunuh sandera setelah mendeteksi keberadaan tentara di dekat mereka. Penjaga sandera diduga kabur setelah mengeksekusi 6 tawanan di terowongan. Pangkalan Gunung Neria diserang secara membabi buta oleh pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Pasukan pendudukan Israel atau IDF pun membenarkan adanya serangan ini. Juru bicara Tentara Pendudukan mengatakan sirine dibunyikan pada pukul 6:05 waktu setempat hari ini, Sabtu 7 September 2024. Dikutip dari Al-Mayadan, pihaknya mendeteksi 30 rudal dari wilayah Lebanon. Serangan ini dilakukan Hizbullah setelah IDF meluncurkan tembakan ke kota Faron sehari sebelumnya. Menurut media setempat, militer Israel meluncurkan 10 serangan saat itu. Militer yang didukung Iran itu diduga marah sehingga meluncurkan serangan balasan. Disebutkan sirine di sekitar Gunung Meron dan Matat di Galilea Barat dan juga di Ras Nahaura dibunyikan. Peringatan-peringatan itu dilakukan karena Zionis takut akan infiltrasi drone. Meski demikian, IDF tak mengungkapkan kerusakan apa yang ditimbulkan akibat tembakan Hizbullah, termasuk ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka. Sabtu 7 September 2024 pagi waktu setempat, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengumumkan bahwa pasukannya telah mengebom pangkalan Gunung Neria. Gunung Neria sendiri merupakan markas besar kepemimpinan Pelalangi yang saat ini ditempati oleh pasukan dari Brigade Golani. Menurut Hizbullah, serangan ini dilakukan menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Mereka menegaskan penargetan ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, membalas tindakan militer rezim Zionis yang telah menyerang desa-desa dan rumah-rumah aman di selatan, terutama serangan baru-baru ini di kota Faron pada Jumat 6 September. Dikutip dari Al-Mayadan, pesawat pendudukan meluncurkan lebih dari 10 serangan ke kota tersebut. Media Israel pun membenarkan serangan yang diluncurkan Hizbullah. Sirine di sekitar Gunung Meron dan Mata di Galilea Barat dan juga di Ras Nahaura dibunyikan. Peringatan-peringatan itu dilakukan karena Zionis takut akan infiltrasi drone. Hizbullah kembali menghujani Israel bagian utara dengan puluhan roket selama 24 jam non-stop. Israel mengonfirmasi serangan tersebut hingga mengakibatkan kerusakan signifikan. Dikutip dari The Times of Israel, sekitar 50 roket diluncurkan dari Lebanon menuju ke Galilea dan Kiryat Shmona. Dilaporkan sekitar 20 roket Hizbullah diluncurkan pada Minggu 8 September pukul 1 pagi hingga 2:30 pagi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim sistem pertahanan
rencananya berhasil mencegat sebagian proyektil Hizbullah. Namun, beberapa roket lainnya berhasil menghantam Kiryat Shimona hingga mengakibatkan kerusakan. Adapun satu roket yang menghantam langsung gedung metropolitan dan dua lainnya mengenai trotoar. Lantas Hizbullah meluncurkan sekira 30 roket tambahan pada pukul 5:30 pagi. Militer Israel mengatakan puluhan roket itu berhasil mengenai beberapa wilayah terbuka. Dalam pernyataan Hizbullah mengonfirmasi serangan itu sebagai balas dendam selesai kota front dihantam drone Israel. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shimona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shimona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shimona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan bakal mengubah taktik perangnya. Strategi perangnya diubah meliputi operasi di terowongan jalur Gaza, Palestina. Demikian diungkap oleh sumber militer Israel yang tidak disebutkan namanya pada Jumat 6 September 2024. Sumber militer mengatakan IDF akan mengubah taktik perang setelah 6 sandera Israel ditemukan tewas pekan lalu. IDF disebutnya kini semakin khawatir saat pasukan memasuki dan beroperasi di dalam terowongan. Ia menuding Hamas akan membunuh setiap sandera yang ditawan.
Sumber militer tidak merinci taktik terbaru yang akan diterapkan oleh pasukan Israel, namun ia menekankan bahwa IDF akan berhenti beroperasi secara rahasia. Ia menyebut IDF akan menjangkau para sandera tanpa membahayakan mereka. Sebagaimana diketahui hasil penyelidikan awal, IDF menunjukkan bahwa penjaga membunuh sandera setelah mendeteksi keberadaan tentara di dekat mereka. Penjaga sandera diduga kabur setelah mengeksekusi 6 tawanan di terowongan. Pangkalan Gunung Neria diserang secara membabi buta oleh pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Pasukan pendudukan Israel atau IDF pun membenarkan adanya serangan ini. Juru bicara Tentara Pendudukan mengatakan sirine dibunyikan pada pukul 6:05 waktu setempat hari ini, Sabtu 7 September 2024. Dikutip dari Al-Mayadan, pihaknya mendeteksi 30 rudal dari wilayah Lebanon. Serangan ini dilakukan Hizbullah setelah IDF meluncurkan tembakan ke kota Faron sehari sebelumnya. Menurut media setempat, militer Israel meluncurkan 10 serangan saat itu. Militer yang didukung Iran itu diduga marah sehingga meluncurkan serangan balasan. Disebutkan sirine di sekitar Gunung Meron dan Matat di Galilea Barat dan juga di Ras Nakhaura dibunyikan. Peringatan-peringatan itu dilakukan karena Yoris takut akan infiltrasi drone. Meski demikian, IDF tak mengungkapkan kerusakan apa yang ditimbulkan akibat tembakan Hizbullah, termasuk ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka. Sabtu 7 September 2024 pagi waktu setempat, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengumumkan bahwa pasukannya telah mengebom pangkalan Gunung Neria. Gunung Neria sendiri merupakan markas besar kepemimpinan Pelalangi yang saat ini ditempati oleh pasukan dari Brigade Golani. Menurut Hizbullah, serangan ini dilakukan menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Mereka menegaskan penargetan ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, membalas tindakan militer rezim Zionis yang telah menyerang desa-desa dan rumah-rumah aman di selatan, terutama serangan baru-baru ini di kota Faron pada Jumat 6 September. Dikutip dari Al-Mayadan, pesawat pendudukan meluncurkan